Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sidang Jumat, kita bersyukur pada Allah bahwa di awal Januari ini rencana vaksinasi sudah menjadi kenyataan. Sudah dimulai, mudah-mudahan dalam tempo yang tidak terlalu lama kita juga dapat mendapatkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga daya tahan tubuh kita dengan diberikan vaksinasi itu menjadikan kekuatan dan juga memberi dorongan dan kepercayaan diri untuk menghadapi wabah yang belum diketahui kapan dia selesai. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh putus-putusnya untuk mencari jalan, membersihkan diri dan lingkungan kita, serta yang hidup di dalam lingkungan kita, untuk menjauh. Artinya menjauhkan diri dari wabah tersebut. Alhamdulillah, di awal Januari kita sudah menetapkan seluruh penghuni kampus tidak terkecuali tidak boleh keluar masuk. Artinya kampus ditutup untuk sementara waktu sampai dengan akhir Januari. Di dalam mencari jalan untuk kita menjadi person-person yang bisa mempunyai indikasi masing-masing bahwa dirinya baik, sehat, terhindar daripada COVID-19, kita telah mengadakan rapid test atau tes yang biasa dilakukan seluruh penghuni. Memang cara ini cara yang paling efektif dan juga sangat efisien. Bagaimana disebut efektif? Kita dengan serta-merta seselesainya memberikan rapid test kepada seluruh penghuni, kita dapat mengetahui siapa yang harus diisolasi dan siapa yang boleh beraktivitas dengan aturan-aturan atau protokol yang ada. Ini menandakan satu budaya yang sangat terpuji. Maknanya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu masing-masing, apakah kamu tidak bisa membaca? Nah, maka didukung oleh sains teknologi modern, kita bisa membaca diri kita. Bukan berarti yang ada tanda reaktif atau positif itu tidak baik. Bukan. Itu hanya klasifikasi agar tidak bercampur dengan yang dinyatakan non reaktif atau negatif.
Mengapa? Karena kita mendahulukan jalbul masoleh, mendahulukan kemaslahatan kehidupan umat manusia, mendahulukan kemaslahatan kehidupan kampus kita. Kemudian bagaimana dengan yang diindikasikan sebagai reaktif? Itu kita tangani dengan juga cara jalbul masoleh, menampilkan kemaslahatan. Kita berikan tempat yang baik. Biasanya seseorang yang dinyatakan ada sesuatu yang negatif untuk dirinya, kemudian secara fisikal kita berikan tempat yang baik, itu secara emosional endorfin masuk. Artinya sesuatu yang menggembirakan. Sesuatu yang menggembirakan itu memberikan dampak besar pada daya tahan tubuh. Yang biasanya tidur seadanya, sekarang kita berikan tempat tidur yang ada baik. Bukan seadanya, ada baik. Kemudian fasilitas lain, yang ingin mandi dengan air yang agak sedikit hangat, kita siapkan. Kemudian yang biasanya makan dicari ke dapur, ini disajikan. Menu ditingkatkan. Memang ada sedikit negatifnya. Badan menjadi bertambah kilogramnya. Tapi itu bukan negatif yang fatal. Itu bisa dihindari dengan banyak gerak walaupun ada di dalam tempat isolasi. Inilah penanganan isolasi yang manusiawi. Inilah penanganan isolasi yang berperadaban. Inilah penanganan isolasi yang berkeadilan. Sehingga cepat, pelan tapi pasti, yang isolasi tiap hari dinyatakan negatif. Mengapa? Karena memang tampil tatkala dites itu dalam kondisi tanpa gejala. Dan biasanya tanpa gejala itu penanganannya adalah penanganan yang manusiawi, berkeadilan dan berperadaban. Alhamdulillah saudara-saudara, kita bisa lakukan ini. Di mana tempat yang bisa mengetes warganya secara menyeluruh, di situ akan tampak bahwa akan ada mungkin 30%, tapi bukan berarti di situ akan terjadi bahaya besar. Karena apa? Karena terus terpisahkan antara yang terindikasi dengan yang negatif. Yang terindikasi ditangani dengan penanganan yang modern. Nah, ini saja yang bisa dilakukan. Dan itu maknanya masyarakat yang berperadaban. Mudah-mudahan kita ada di dalam itu. Saudara-saudara, sebentar lagi, tinggal beberapa hari, kita punya ketetapan bahwa lockdown kita akan dibuka. Itu pun akan. Bila nanti lingkungan di luar semakin dahsyat, maka kita tidak membukanya. Ini sabrun jamil yang diperlukan. Kesabaran yang prima yang diperlukan. Untuk apa? Untuk kita bisa menatap ke depan, melangkah ke depan dengan pasti, dengan baik. Itulah maka saya selalu menganjurkan kita dalam kondisi seperti ini bisa menjaga badan untuk tetap sehat, itu saja sudah merupakan sukses besar. Mengapa?
Karena setelah itu kita punya program yang besar, maju ke depan. Setelah 1 tahun lebih kita stagnan, tidak bergerak secara ekonomi maupun yang lain-lain. Tapi saya telah merintis jalan, walaupun jalan sempit, untuk bisa dilalui. Sebab jalan sempit itulah biasanya yang menghantarkan pada ruang besar, yang bisa mendahului siapa saja yang tidak memiliki jalan sesempit apapun. Maka oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan jalan-jalan, walaupun sempit, walaupun kecil, walaupun seperti jalan di mana pecahan dinding masuk sinar. Itu adalah jalan. Jalan ini yang harus dipersiapkan. Itulah yang kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, bisa masuk ke arena yang luas untuk menyejahterakan semua kita dan umat manusia, khususnya bangsa Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa kita tempuh, dan sabrun jamil, kesabaran yang prima. Hadza wallahu yar'ana wa yakhfaduna. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sahabat kita, setelah sahabat majelis guru, sekarang sahabat eksponen, Ustadz Nasruddin Latif telah berpulang, dan kita sampaikan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan sahabat sampai di tempat tujuan yang baik. Hadza wallahu yar'ana wa yakfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.